Begitu setelah Nabi wafat, subhanallah, diamanahi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, cuman disuruh cium tangannya, minta doa darinya. Sampai akhirnya datanglah para pedagang tersebut, dicari adakah yang bernama Uwais Al-Qarni. Khalifah saat itu bertanya-tanya, Uwais Al-Qarni mana? Uwais Al-Qarni mana? Ditunjuk sama sahabatnya itu. Ada perluan apa? Dia orang yang miskin, dia orang nggak punya. Begitu berbondong-bondong Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cium tangannya daripada Uwais Al-Qarni, lalu wahai Uwais, tolong doakan kami. Begitu dilihat pundaknya, betul ada tanda perkataan Nabi sebelum meninggal dunia. Itulah kenyataannya. Ternyata Nabi SAW memberitahukan Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat, terkenal di arsy Allah. Para malaikat berbincang-bincang tentang namanya karena baktinya dia kepada orang tuanya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang halal bihalal, halal bihalal ini adanya cuman ada di Indonesia, di negeri lain nggak ada. Arti dari halal bihalal ini kita berjumpa yang di dalamnya silaturahmi. Silaturahmi. Kalau boleh dibilang, ya sekarang kita mah kosong-kosong. Tahu kosong-kosongnya? Nol lagi. Kenapa? Karena dikembalikan kita dalam keadaan fitrah di hadapan Allah, disucikan oleh Allah. Bagaimana kita bisa disucikan? Bukan karena satu Syawalnya, melainkan di dalam kitab Turatun Nasihin. Di dalam kitab Turatun Nasihin, kenapa kita saat Syawal dikembalikan dalam keadaan fitrah? Yang pertama, saat bulan Rajab, 3 bulan itu yang sangat luar biasa. Ini ternyata yang membuat kita menjadi fitrah. Rajab itu kalam salat, Rajab itu berupa pensucian jasad. Kita ingat di bulan Rajab kita banyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak baca itu. Bulannya istighfar. Setiap orang yang bertaubat di bulan Rajab, maka zahir dari ujung rambut sampai ujung kaki dosanya insya Allah diampuni oleh Allah. Taubatnya kita di bulan Rajab diterima sama Allah. Yang kedua, datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan oleh para salaf, bulan Sya'ban ini adalah pensucian hati. Jika orang di bulan Sya'ban dia banyak bersolawat kepada Nabi, dia banyak berbuat baik terhadap kaum mukmin, baik dia Islam maupun di luar dari Islam, berbuat baik kita, maka hati itu diberikan kesucian oleh Allah. Maka tatkala datang bulan Ramadan, ini pun dikatakan oleh para salaf disebut pensucian ruh. Jasad, hati, ruh disucikan berkah 3 bulan ini. Tatkala datang Syawal, Allah kembalikan kita dalam keadaan fitrah. Nah, orang yang fitrahnya ini yang bagaimana Habib? Yang pertama, yang Ramadannya benar. Tapi insya Allah kalau orang sini mah benar lah Ramadannya mah. Amin. Tapi bohong. Saya kalau bilang, saya tahadutan binikmah, saya bilang sama teman-teman, saya nggak kebayang orang-orang yang tinggalnya di Subang, di Selajambe, di Situ Gede. Anda bilang mereka ini orang-orang yang istiqomah luar biasa. Kenapa? Jauh dari hiruk pikuknya kota. Syukur sama Allah. Bukan berarti kita tinggal di sini kita diasingin, bukan. Justru bersyukur kepada Allah. Yang pertama, jauh dari maksiat. Jangan dibuat sendiri kemaksiatan itu berupa ya main gitar nggak manfaat, suka musik silahkan, main gaple, remi, itu maksiat. Kalau sampai dia melupakan Allah, dunia ada di dalam pikirannya, maka itu termasuk maksiat kepada Allah. Tapi alhamdulillah tempat yang begini jauh buat saya ya, buat saya. Mungkin kalau orang sini biasa ke Kuningan biasa, buat saya hal yang luar biasa. Alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat ini. Saya tidur
tadi berapa 40 menit walau 45 menit saya tidur tadi di mobil. Dia saya melek masih ngeliat hutan aja, nggak keluar dari hutan. Tapi masya Allah, tapi tahadutsan bi nikmah. Ternyata panggilan yang kita duduk di dalam tempat ini, kalau bukan karena iman kita nggak akan kumpul di tempat ini. Betul nggak? Kalau bukan karena taufik hidayah, Allah nggak akan turunin kita dalam tempat yang mulia ini. Kenapa? Karena sesuatunya dalamnya baik, terutama ada silaturahmi di dalamnya. Nabi SAW mengatakan, orang yang pandai bersilaturahmi, yang pertama Allah akan panjangkan umurnya. Amin. Mau panjang umur? Yang lain mati sendirian mau? Panjang umurnya manfaat dunia, manfaat berkah umur sampai ke itu. Jangan cuma minta ya Allah panjangkan umur abdi. Tok cuman sampai situ. Iya, yang lain pada mati, lu doang sendirian bagaimana? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk ke liang lahat sendiri, nguruk sendiri. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Bib, kata Nabi, orang yang silaturahmi umurnya dipanjangkan oleh Allah. Saya punya tetangga, Bib, saya punya saudara rajin silaturahmi, 30 tahun pai. Sebagian ulama menyatakan dari hadis tersebut bahwa sesungguhnya yang dikatakan panjang umur, jika dalam umur muda dia kembali kepada Allah, maka hitungan amaliyah selama hidupnya seperti orang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Berarti nilai ibadahnya banyak di hadapan Allah. Yang kedua, apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi dibuka pintu rezeki yang luas. Amin. Amin aja kudu disuruh. Luas rezekinya. Mau luas rezeki? Buat apa? Alah, bohong mah, buat ibadah, Ketemu duit banyak, wah beli tanah Jogja, wah rame duit beak. Kadang tuh kita juga minta sama Allah begitu, ya Allah, minta rezeki yang banyak. Buat apaan? Allahumma, doa kita dikabulin nih, rezeki kita dibanyakin sama Allah. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit, penuh duit sekamar. Kaget nggak? Kena jantung pai. Manfaat nggak rezekinya? Minta rezeki sama Allah, ya Allah, perbanyak rezeki hamba yang berkah juga halal, sehingga tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Itu mintanya cuma rezeki banyak doang. No bandar togel, lo banyak duitnya, berkah hidupnya kagak. Mau kaya, mau berkah hidup? Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya, nggak mau. Ah, lu serakah. Nah tuh Pak Haji tadi tuh ngomong, mau jadi orang kaya yang banyak orang kaya di dunia, banyak orang kaya yang berkah cuma dikit. Ibu bapak tahu nggak sih arti berkah? Nggak tahu? Nggak tahu, lu minta berkah bagaimana sih? Ini contoh gampang. Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Oh, ngaji, makanya ngaji. Itu yang kedua, pernah makan cabai? Ada bentuk cabainya? Saat digigit rasanya apa? Pernah lihat bentuk pedas? Gak pernah. Rasa di lidah. Rasanya kita tahu, Beb, tapi kelihatan gak rasanya? Itu yang namanya berkah. Bisa dilihat, begitu didapat suatu keberkahan, nggak bisa dipandang, namun bisanya dirasa. Buat siapa? Orang yang memiliki ketakwaan dan iman kepada Allah. Amin. Jadi orang yang berkah bukan sembarangan orang yang dapat berkah, tapi orang yang berkah, orang yang memanfaatkan umurnya untuk Allah, dan Allah memberikan setiap kenikmatan, itulah serba kecukupan, itu yang disebut berkah. Amin.
Paham ya? Paham ya? Jadi orang kaya buat apa? Jadi orang kaya, CCTV banyak di rumahnya, kasurnya satu set kamar bisa sampai 500 jutaan. Pernah ngelihat isi kamar 500 juta? Saya waktu mau kawin begitu Pak Bu. Saya datang tuh ke sana, saya coba tanya-tanya, mah kita beli ini aja yuk mah yuk, nih bagus-bagus nih mah isi kamarnya. Ya udah tanyain aja berapa harganya. Saya tanya, Mbak, ini satu set ini nih berapa Mbak? Yuk ini harganya 460. 460 apa? Juta tuh. Beli isi kamar urusannya nggak jadi kawin nanti. Oh gitu, ya udah. Saya kalau beli kasurnya aja berapa nih kasur? Tempat tidur berapa? Oh kalau kasurnya aja sama tempat tidur ini kena 180 juta katanya. 180 juta, iya. Ini kalau tidur malam, tiap malam kita mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi saya mau jual harta benda, yang penting saya tiap malam mimpiin Nabi. Gak jadi beli. Saya beli di daerah Klender, Jakarta 5 juta, pules sampai ileran. Kebayang, kita mah alhamdulillah tidur di karpet aja pules. Betul? Apalagi orang jam ramah, wah karpet musola, wah pakai buka baju lagi. Betul nggak? Saya nggak kebayang orang Jambe lama tidur di kasus 180 juta sebulan nggak bangun-bangun. Saking nikmatnya. Coba lihat. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Cuman satu. Kalau mereka yang kaya beli tempat tidur bisa, tapi wallahi mereka nggak akan pernah beli tidurnya, nggak akan mampu. Betul? Kita tidur pulas, pikiran nggak ada, benar? Tenang pikiran kita. Orang kaya belum tentu tidurnya tenang. Mesti bangun besok, tanda tangan kontrak, harus bayar ini, harus bayar itu. Mah alhamdulillah. Rumah kita nggak kekunci aman. Rampok mau datang juga bingung. Apa yang mau diambil ini? Syukur aja sudah sama Allah. Betul nggak? Mau ngambil TV digebuk dulu baru nyala. Syukur udah sama Allah. Apapun yang kita miliki, alhamdulillah. Yang ketiga kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi dimatikan keluar dari dunia ini membawa iman ke hadapan Allah. Pengen nggak punya iman lempeng sampai akhirat? Kecuali pilkada, iman mah diobral. Indomie 2 dus, alah, jangankan 2 dus, 2 biji Indomie juga hayu aja. Tapi mudah-mudahan orang di sini mah imannya mah naik, nggak pernah turun. Amin. Bagaimana emang malaikat? Nabi punya iman kadarnya naik dan naik. Malaikat itu stabil, imannya tuh lempeng aja. Nikmatnya iman untuk manusia kadang naik, kadang turun. Kapan iman itu turun? Banyak duit, hidup senang, bahagia, lupa sama Allah. Coba kalau imannya lagi naik, ya Allah, kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, suami minta kawin lagi, sujudnya lama banget, jidat kadang sampai pindah ke belakang. Ini syukurnya itu silaturahmi di malam ini, inilah yang tercatat oleh Allah. Insya Allah keluar dari tempat ini, kita nih keluar dari tempat ini dipanjangin umur dalam taat kepada Allah. Amin. Yang kedua, Allah luasin rezeki kita yang tidak terhitung dan tidak ternilai nilai rezekinya, yang tidak akan pernah menjadi fitnah, berkah dunia wal akhirah, sehingga kita membawa sampai ke akhirat tidak pernah rezeki kita dipertanyakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, keluar dari tempat ini kita membawa iman. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Selain silaturahmi, ini kita sudah silaturahmi. Mungkin ini masih momen Syawal, iya. Masih ada di dalam bulan Syawal, iya. Mungkin silaturahminya dari awal Lebaran juga kita sudah mulai silaturahmi.
Yang pertama silaturahmi dibangunnya antara anak dengan orang tua. Tuh bangun yang baik. Silaturahmi sama tetangga baik banget, sama orang tua ya sekedarnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Ingat, Allah mencantumkan namanya berapitan dengan orang tua kita. Ridallahu fi ridal. Ridhanya Allah terletak pada ridha kedua orang. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang sholatnya di belakang Nabi, Nabi berdoa, dia ikut aminkan. Setiap hari memandang wajah Nabi, tiap hari jalan bersama Nabi, tiap hari saat peperangan ikut bareng sama Nabi. Tatkala dalam keadaan sakratul maut, susahnya kematian tersebut dijemput cuma satu, karena pernah durhaka terhadap orang tuanya. Nabi SAW tanya, si fulan kenapa sakratul mautnya kok lama? Naza, disebutnya naza. Nazaknya kok lama? Apa dia pernah punya dosa dengan kalian? Tidak ya Rasulullah. Coba panggil istrinya. Wahai istri dari sahabatku, kata Nabi, apakah dia memiliki dosa kepadamu? Ataukah engkau masih berdosa dengannya? Tidak ya Rasulullah, aku tetap selalu mengingat dengan kebaikan apapun yang dia berikan kepadaku. Tapi ya Rasulullah, ini sahabatmu ini pernah punya masalah dengan orang tua ibu. Bu, durhakanya sama ibu, bukan sama bapak, Pak. Ibu. Dipanggil, Nabi datangin orang tuanya si ibu. Assalamualaikum ya halal bait. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Alangkah senang diri ini engkau telah datang kepadaku, katanya. Wahai ibu, sudahkah dia meminta maaf kepadamu? Siapa ya Rasulullah? Anak. Oh, jangan diomongin. Masuk ke dalam ibu, gak mau dengar omongan Rasulullah. Ibu, tolong selesaikan, saya punya bicara, kata Nabi. Dia pernah durhaka kepadamu? Diam. Apakah engkau telah mengampuninya? Engkau telah memaafkannya? Engkau ridha dengannya? Ya Rasulullah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah meridhai sekalipun air asi yang telah aku berikan kepadanya. Ini anak dipanggil, disuruh bawa sama sahabat. Bawa sahabat ini, bawa ke hadapan orang tuanya. Dibawa. Tidakkah kau tega melihat anakmu seperti ini? Ridhai dia. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah yang minta, masih tetap enggak. Berarti durhaka sangat luar biasa. Tidak dapat ridha dari orang tuanya. Baik, kalau ibu tidak akan memaafkan, wahai sahabatku Sayyidina Abu Bakar, ambil kayu bakar, ambil. Disusun kayu bakar, ini anak ditaruh di atasnya. Biar dia merasakan siksaan dunia sebelum dia merasakan siksaan akhirat. Diambil minyak, dituang oleh Rasulullah. Saat itu pengen dibakar, baru orang tuanya bilang, ya Rasulullah, wallahi aku telah meridhai dan aku memaafkannya. Mati seketika, langsung meninggal dunia, mendapat ridha daripada orang tuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini Rasulullah SAW telah memberikan satu peringatan. Jangan main-main terhadap orang tua, baik ayah maupun ibu. Jangan main-main. Uwais Al-Qarni terkenal di akhirat, terkenal di akhirat, terkenal di arasnya Allah, nggak terkenal di dunia. Berkah apa? Pengorbanannya untuk orang tuanya. Sahabat Nabi, kalau yang namanya sahabat itu pernah memandang Nabi, sampai dikatakan Uwais Al-Qarni ini tabi'in, hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah memandang Nabi, sedangkan dia hidupnya sezaman dengan Nabi. Saking nggak ada waktunya untuk berjumpa dengan Nabi. Ibunya buta. Satu hari Uwais Al-Qarni mengatakan, ibu, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Uwais Al-Qarni, adakah engkau tega meninggalkan keadaan ibu seperti ini? Tidak wahai ibu. Diam di rumah, nurut. Anak sekarang kalau digituin, jangan nak, baik di rumah. Nentangnya luar biasa. Tapi beliau Uwais Al-Qarni ikut. Dengar kabar, Uwais, ibu pengen melaksanakan haji tahun depan. Uwais Al-Qarni tadinya badannya kurus,
Begitu ibunya bilang mau berangkat haji, ibunya ini nggak bisa jalan Pak Bu, matanya buta. Uwais Al-Qarni dia hasil ngembala, dia beli sapi, anak sapi. Dia beli anak sapi, tiap hari dia ngembala, itu anak sapi ada di gendongannya. Tiap hari orang-orang pada bilang, Uwais Al-Qarni udah gila, anak sapi digendong-gendong. Sampai-sampai begitu udah lumayan lama, beberapa bulan, ini sapi kan nggak jadi anak lagi, jadi bapaknya sapi gede. Tiap kali ngangon sapi, ini sapi tetap dibawa gendong, naik ke atas bukit, turun lagi, naik ke atas bukit, sampai-sampai badannya Uwais Al-Qarni itu gagah, kalau kita bilang mas seteret. Ternyata saat bulan haji, ibunya nggak turun dari gendongannya. Dia latihan untuk menggendong ibunya sampai ke Mekah, sampai selesai haji, lalu dikembalikan lagi orang tua ke negerinya. Sampai setelah itu Uwais Al-Qarni begitu selesai pulang haji, ditaruh orang tuanya, bilang, ya wahai ibu, tolong biarkan saya ketemu Rasulullah. Saya sudah tidak lagi membendung rasa cinta saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu luar biasa, ingin wajahnya aku tatap, wahai ibu. Apa kata ibunya? Silahkan Uwais, silahkan kalau jika engkau ingin pergi, silahkan wahai anakku. Keluar Uwais Al-Qarni. Cuman satu amanah ibu, jangan pergi terlalu lama. Tuh katanya ibu. Begitu singkat waktu Uwais udah sampai di depan rumah Nabi, diketok rumah Nabi. Nabi nggak ada lagi perang. Nabi nggak ada lagi peperangan, ditunggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu nggak datang juga. Uwais masih terdengar suara ibunya, boleh pergi tapi jangan terlalu lama. Kembali dengan penuh kesedihan Uwais Al-Qarni, membawa sampai ketemu ibunya. Wahai anakku, sudahkah engkau berjumpa dengan Rasulullah? Wahai ibu, Rasulullah tiada, sedang pergi dalam peperangan. Apa jawaban ibu? Tidakkah engkau menunggu? Aku sudah menunggu dalam waktu 1 minggu. Kenapa tidak menunggu lebih lama? Aku lebih mendengar apa yang diperkatakan oleh seorang ibu, agar aku tidak pergi terlalu lama. Yang ada di pikiranku hanya tentangmu, wahai ibuku. Ridhanya orang tua, subhanallah, luar biasa. Sampai Nabi pulang peperangan, amanah langsung untuk kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Wahai Umar, jika nanti ada orang-orang yang ingin berdagang ke Mekah, carilah yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya, kalau kita bilang mah, punya tanda di punggungnya, belang, penyakit belang. Ada tanda di punggungnya sebesar koin 1 dinar. Begitu setelah Nabi wafat, subhanallah, diamanahi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, cuman disuruh cium tangannya, minta doa darinya. Sampai akhirnya datanglah para pedagang tersebut, dicari adakah yang bernama Uwais Al-Qarni. Khalifah saat itu bertanya-tanya, Uwais Al-Qarni mana? Uwais Al-Qarni mana? Ditunjuk sama sahabatnya itu. Ada perluan apa? Dia orang yang miskin, dia orang nggak punya. Begitu berbondong-bondong Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cium tangannya daripada Uwais Al-Qarni, lalu wahai Uwais, tolong doakan kami. Begitu dilihat pundaknya, betul ada tanda perkataan Nabi sebelum meninggal dunia. Itulah kenyataannya. Ternyata Nabi SAW memberitahukan Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat, terkenal di arsy Allah. Para malaikat berbincang-bincang tentang namanya karena baktinya dia kepada orang tuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup kita di dunia, kalau bukan karena doa orang tua, wallahi hidup kita gak akan sempurna. Hidup kita gak akan bisa megah. Hidup kita gak akan pernah serba cukup kalau bukan campur tangan orang tua kita. Ibu bapak setiap hari ada rezekinya kan? Sarapan itu rezeki, makan siang itu. Bapak seorang tani, jual apapun hasil taninya bisa menjadi uang, itu belum tentu itu semua doanya kita kepada Allah. Bisa jadi itu doa orang tua kita diberikan oleh Allah, karena pertolongan Allah lah doa orang tua kita dikabulkan. Rezeki yang kita makan itu rezeki mungkin dari buyut kita, dari nenek kita, dari orang tua kita. Itu hati-hati. Kalau masih ada orang tua, jalin silaturahmi yang baik.
cium tangannya, minta dipegang kepalanya, minta didoakan, dan minta, Pak, jangan pernah segan bilang sama ibu, ibu, ridhoi air ASI yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga aku sampai sebesar ini berkah dari air ASI yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan berarti bapak nggak dihormatin, bukan. Tapi nanti nih abis ini saya bahas seorang ibu, laki perempuan. Laki apa perempuan? Bukan laki-laki. Coba kita lihat, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Bukan di telapak kaki bapak, bukan? Wahai para wanita, begitulah sosok seorang ibu yang ditinggikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Perempuan diangkat derajatnya, diberikan satu titel kehormatan, ridhonya Allah ada terhadap orang tua, surganya anak ada di telapak kaki seorang ibu. Jangan hinakan kalian sebagai wanita, jangan pernah merendahkan diri kalian di hadapan Allah, karena kalian sudah ditinggikan oleh Allah.